Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang besaran pokok dan besaran turunan, subbab dari besaran dan satuan. Ya, mari kita simak bersama. Sebelum lebih jauh mengenal besaran pokok dan besaran turunan, ada baiknya kita memahami dulu pengertian dari besaran. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur, dinyatakan dengan angka, dan memiliki satuan. Contoh, misal kita ingin mengetahui tinggi badan. Kita menggunakan alat ukur berupa meteran, kemudian diukur tinggi badan kita, kemudian akan didapat nilai atau angka hasil pengukuran yang dinyatakan dalam satuan. Umumnya satuan untuk mengetahui tinggi badan berupa meter atau sentimeter. Contoh lain, misalnya kita dalam kondisi demam, kemudian ingin mengetahui suhu tubuh kita. Nah, kemudian kita akan mengukur dengan menggunakan alat ukur termometer, didapat nilai hasil pengukurannya, dan dinyatakan dalam satuan Celcius. Dari dua contoh tersebut, tinggi badan dan juga suhu tubuh merupakan bentuk besaran, karena memenuhi kriteria dari besaran, yaitu dapat diukur, kemudian dinyatakan dengan angka, dan memiliki satuan. Ya, sekarang kita kenalan dengan besaran pokok. Nah, apa itu besaran pokok? Besaran pokok adalah besaran-besaran utama yang dapat menurunkan besaran-besaran lain. Besaran pokok jumlahnya ada 7, bisa diingat dengan keynote SMP jiwa. Ya, keynote untuk mengingat besaran pokok SMP jiwa. S untuk suhu, M untuk massa, P untuk panjang, J untuk jumlah zat, I untuk intensitas cahaya, W untuk waktu, A untuk arus listrik. Ketujuh besaran pokok ini memiliki satuan. Contoh misalnya suhu, ada 4 satuan yang dikenal ya untuk menyatakan suhu. Ada Celcius, Reaumur, Kelvin, dan Fahrenheit. Contoh di Indonesia, satuan yang kita gunakan untuk suhu adalah Celcius. Nah, mungkin di negara lain juga punya satuan yang berbeda dengan Indonesia. Maka untuk menyeragamkannya, dipakailah satuan internasional, dipilihlah satu satuan saja, yaitu untuk suhu dipilihlah Kelvin. Begitu pula dengan massa. Massa juga punya beberapa satuan, ada gram, kilogram, miligram, hektogram. Kemudian kita juga mengenal istilah kuintal, ton, ons gitu ya. Tapi yang dipilih cukup satu untuk menjadi satuan internasional, yaitu kilogram. Begitupun juga dengan panjang. Nah, untuk mengingat 7 besaran pokok ini beserta satuan internasionalnya, kamu bisa mengingatnya dengan menyanyikan lagu Naik-Naik ke Puncak Gunung tapi liriknya dirubah. Nanti kamu bisa praktekkan ya di rumah ya. Kira-kira seperti ini untuk bisa mengingatnya. Suhu Kelvin, massa kilogram, panjang meter, jumlah zat mol, intensitas cahaya kandela, waktu second, arus listrik ampere. Ya, kira-kira seperti itu untuk bisa mengingat 7 besaran pokok beserta satuan internasionalnya. Lanjut ke slide berikutnya, kita akan mengenal tentang besaran turunan. Turunan berarti diturunkan dari besaran pokok. Dan besaran turunan ini jumlahnya bisa lebih banyak dari besaran pokok ya, karena diturunkan dari beberapa besaran pokok. Saya sajikan 3 contoh besaran turunan. Yang pertama, ini adalah besaran kecepatan. Kecepatan merupakan besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok panjang dan juga waktu. Nah, kalau anak-anakku melihat di sini ada satuannya meter ya, per second
maka besaran kecepatan merupakan turunan dari besaran pokok, panjang, dan juga waktu. Contoh lain, nah di sini ada tempat tisu ya yang berbentuk balok, memiliki panjang, lebar, dan tinggi gitu ya. Nah, biasanya kalau punya panjang, lebar, dan tinggi kita bisa mengetahui volume. Volume merupakan salah satu bentuk besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok panjang. Karena kalau kalian lihat, ini semuanya punya satuannya sentimeter, 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 yang merupakan satuan milik besaran pokok panjang. Jadi volume merupakan besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok panjang. Contoh yang ketiga, ini adalah massa jenis. Nah, massa jenis merupakan besaran turunan juga yang diturunkan dari besaran pokok massa dan besaran turunan volume. Ya, ini jadi kombinasi antara besaran pokok dan besaran turunan akhirnya menciptakan besaran turunan yang baru, namanya massa jenis. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu pengertian dari besaran pokok dan turunan. Semoga bisa membantu memahami pembelajaran besaran pokok dan besaran turunan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.